Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua kabar panas hari ini. Yang pertama datang dari bocoran panas penjualan jet tempur Rusia kepada 3 pembeli bos. Ada 48 unit Su-35, kemudian 12 unit Su-57 dan satu paket Su-34. Nah, paket-paket ini kabarnya sudah bisa ditebak bos, pembelinya yang mana, yaitu katanya Iran dan Aljazair. Namun ada satu kode lagi yang belum terpecahkan. Disebutkan ada yang membeli Su-35 dalam jumlah kecil. Nah loh, lantas siapakah itu? Apakah Indonesia ataukah negara lain nih bos? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua datang dari Indonesia yang lagi disebut-sebut kepincut dengan amunisi pintar buatan Korea Selatan setelah melihat performanya dipakai dalam perang Thailand melawan Kamboja. Nah loh, senjata apakah itu? Seperti apakah kecanggihannya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama, baru-baru ini informasi sensitif dari dunia pertahanan kembali diguncang bos setelah kelompok peretas yang menamakan diri mereka Black Mirror mengaku telah membobol dokumen rahasia milik Rostec, yaitu perusahaan induk industri pertahanan Rusia. Dalam bocoran itu katanya ada lebih dari 300 dokumen internal Rostec diunggah ke internet yang berisi data kesepakatan militer internasional dan rencana ekspor pesawat tempur paling canggih Rusia, termasuk Su-35, Su-34, dan Su-57, jet-jet tempur Sukhoi andalan Rusia nih bos. Di mana pada tanggal 3 Oktober 2025 kemarin, sederet screenshot yang diduga berasal dari tabel internal Rostec mulai beredar di media sosial X, dan ini dia dokumennya. Nah, tabel ini pun menampilkan daftar yang disebut sebagai karet JSC Summary Table, lengkap dengan kode pelanggan, harga, dan jadwal pengiriman bos. Dan disinilah semuanya jadi menarik nih. Ada 3 kode misterius yang tampil dalam tabel ini. Yang pertama, kode 364 untuk 48 unit Su-35. Kemudian kode 012 untuk 12 unit Su-57E dan satu paket Su-34. Serta yang terakhir, kode 231 untuk batch kecil Su-35 yang nilainya jauh lebih kecil bos. Nah, dari hasil pembacaan para analis, kode 364 pun sangat mungkin mengarah ke Iran. Angkanya cocok, yaitu 48 unit jet tempur Su-35 dengan sistem peperangan elektronik HIBDM, pengiriman tahun 2026 sampai 2028 dan uang muka 15%. Kemudian, sementara itu kode 012 diyakini merujuk ke Aljazair dengan pesanan 12 unit jet siluman Su-57E serta peralatan tempur elektronik untuk Su-34, persis dengan rumor yang sudah lama beredar bos. Dan kalau bocoran ini benar, maka artinya Rusia tengah bersiap mengekspor armada tempur besar ke 2 kawasan panas dunia, yaitu Timur Tengah dan Afrika Utara. Negara Iran bakal menghidupkan kembali kekuatan udaranya, sementara Aljazair berpotensi jadi negara Afrika pertama yang mengoperasikan jet tempur generasi kelima. Namun, satu kode masih menjadi tanda tanya besar nih bos, yaitu kode 231. Nilainya kecil, hanya sekitar 57 juta euro, tapi tetap menunjukkan transaksi aktif untuk Su-35 di tahun 2022. Lalu, siapakah sebenarnya pelanggan rahasia ini? Apakah ada kemungkinan negara kita, Indonesia? Nah, jadi disinilah teka-tekinya dimulai bos. Coba kita ceki-ceki pakai opini Mimin aja ya. Jadi kode 231 ini adalah yang paling misterius di antara semuanya. Tidak ada keterangan negara, hanya disebut sebagai paket sistem pesawat Su-35 senilai sekitar 57 juta euro, kontrak tahun 2022. Dan kalau dari beberapa analis Rusia sih menduga bahwa kode ini milik Mesir bos, yang memang sempat memesan sebanyak 24 unit Su-35 sebelum kontraknya tertunda akibat tekanan sanksi Amerika. Tapi mungkin ada juga yang menoleh ke arah lain, yaitu Indonesia.
Pasalnya pada bulan April lalu, lembaga KRIS pernah membocorkan info bahwa kontrak baru jet tempur Su-35 sudah beres dan jumlahnya adalah setengah bos, artinya sekitar 5 atau 6 biji. Nah loh. Kemudian di tahun 2022 silam, Rostek juga masih mencatat bahwa proyek Su-35 Indonesia sebagai pending deal bos. Artinya deal yang masih menunggu. Dan kalian mungkin ingat kontrak 11 unit Su-35 sempat diteken sejak 2018. Namun ya, dibekukan akibat ancaman sanksi KATSA. Dan bahasanya pun bukan dibatalkan bos, tapi dibekukan. Artinya kontraknya bisa hidup lagi ya kan? Bahkan beberapa sumber industri menyebut Rostek tidak serta-merta menghapus proyek Indonesia dari catatan ekspornya. Karena statusnya ditunda, bukan dibatalkan sepenuhnya. Jadi pertanyaannya kini apakah kode 231 itu Mesir? Atau mungkin sisa dari kontrak Indonesia yang tak pernah selesai? Nah, untuk saat ini belum ada jawaban pasti bos. Tapi yang jelas, fokus negara kita Indonesia kini sudah beralih ke Rafale dan F-15IX. Bahkan yang terbaru, ada J-10C Tiongkok ya kan? Pertanyaannya apakah Su-35 juga masih hadir di dalam hati keluarga besar jet tempur Indonesia? Admin pun kurang tahu. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar selanjutnya kita bahas minat Indonesia yang kabarnya mau membeli dan mempelajari teknologi bom pintar buatan Korea Selatan, yaitu Korean GPS Guided Bomb, disingkat KGGB. Nah, ini bersumber dari Gens.com nih bos. Jadi katanya setelah melihat keberhasilan Thailand menggunakan KGGB dalam konflik bersenjata di perbatasan dengan Kamboja pada Juli 2025 lalu, negara kita Indonesia pun kini disebut mulai tertarik untuk memiliki sistem serupa bos. TNI Angkatan Udara dikabarkan telah meminta presentasi resmi dari perusahaan Korea Selatan, Lichnex One, pembuat KGGB itu yang akhirnya dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 September 2025 kemarin. Presentasi itu pun dihadirkan oleh 26 perwira tinggi TNI Angkatan Udara, termasuk pejabat dari bidang perencanaan strategis dan para komandan dari Wing 3, 14, 15, dan 16 yang mengoperasikan jet tempur seperti F-16 dan juga Hawk. Dan ini pun jelas menunjukkan minat serius bos, bukan sekedar survei awal. Nah, pertanyaannya apa itu KGGB Min? Oke, jadi seperti yang admin jelaskan tadi, KGGB ini adalah kit bom berpemandu presisi. Jadi semacam alat tambahan yang dipasang di bom konvensional MK82 agar bisa berubah menjadi bom pintar yang mampu meluncur jauh tanpa mesin karena ia memiliki sayap lipat bos. Pergerakan bom ini pun nanti akan dipandu oleh sistem GPS dan INS sehingga dapat menyerang sasaran dengan akurasi tinggi dari jarak jauh. Jadi yang diincar ini kitnya bos, alatnya. Jadi semacam alatnya untuk mengubah bom konvensional, bom bodoh menjadi bom pintar. Nah, mengapa kita kepincut? Ini katanya karena Thailand telah menjadi negara pertama yang menggunakan KGGB ini dalam pertempuran nyata. Mereka pun disebut telah berhasil menembakkannya dari jet tempur F-16 untuk menghancurkan pos militer, gudang amunisi, dan peluncur roket milik Kamboja. Artinya, jika Indonesia jadi membeli atau mengembangkan sistem ini, maka TNI Angkatan Udara akan memiliki kemampuan serangan presisi jarak jauh tanpa harus mengandalkan rudal mahal bos. Cukup dengan mengubah bom MK82 yang sudah dimiliki menjadi smart bomb dengan kit dari KGGB ini. Nah, dan hal ini pun kalau jadi bisa jadi peluang kerjasama baru dengan industri pertahanan Indonesia bos. Salah satunya PT Pindad untuk membuat smart bomb. Apakah ini bakal deal? Mari kita nantikan saja berita terbarunya bosku. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.